anggota Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Klasis Polbai, yang terhormat Ketua dan anggota PHMJ serta seluruh Majelis Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, yang terhormat Ketua dan anggota BPPG Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, yang terhormat Badan Pelayan Unsur PKB, Unsur PW, Unsur PAM dan Unsur PAR Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, yang terhormat Ketua dan anggota Panitia Hari Besar Gerejawi dan panitia-panitia lainnya yang dibentuk untuk kepentingan tertentu dalam jemaat, khususnya Ketua dan anggota Panitia Sidang Jemaat yang ke-21 Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba, yang saya hormati Bapak Pendeta Sahat yang telah melayani ibadah pembukaan sidang jemaat di saat ini, serta peserta sidang yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang telah memelihara, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan boleh hadir pada hari ini dalam mengikuti sidang jemaat yang ke-21 di Jemaat GKI Kairos. Sidang jemaat pada saat ini yang dilaksanakan di bawah sorotan tema Kasih Kristus, menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan subtema melalui sidang jemaat ke-21 GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba Abepura, kita mewujudkan pemberdayaan, kapasitas, dan kapabilitas lewat pelayanan sebagai kebutuhan warga jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sidang jemaat adalah lembaga tertinggi dalam kepemimpinan gereja di aras jemaat. Sesuai dengan tata gereja GKI tahun 2022 bab 9 pasal 24 dijabarkan dalam peraturan tentang jemaat tahun 2022 bab 6 pasal 16 dijelaskan tentang tugas sidang jemaat. Tugas sidang jemaat yang pertama, melaksanakan evaluasi program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja di lingkup jemaat. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban majelis jemaat. Yang ketiga, menetapkan program gereja di jemaat. Yang keempat, menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Yang kelima, menetapkan majelis jemaat terpilih. Dan yang keenam, memilih, menetapkan ketua BPPG dan anggota BPPG. Butir 5 dan 6 berlaku saat pelaksanaan sidang jemaat pada periode terakhir majelis. Di samping itu, sidang ini juga dapat merumuskan rekomendasi tentang hal-hal yang penting dan urgent untuk disampaikan kepada klasis dan juga kepada sinode. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta sidang yang kami hormati, tanah Papua ini telah menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan.
Secara administratif pemerintahan Tanah Papua boleh terbagi seperti itu. Akan tetapi bagi GKI hanya ada satu sinode GKI di Tanah Papua. Dan hal ini harus menjadi tekad dan komitmen kita bersama menjaga keutuhan persekutuan gereja kita di Tanah Papua. Dalam pada itu, untuk meningkatkan kendali pelayanan, maka dipilih 12 anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah guna mengkoordinasikan pelayanan pada 70 klasis dan 13 klasis persiapan dengan jumlah jemaat sebanyak 2.035 jemaat dan 826.265 jiwa warga jemaat. Klasis Port Numbai saat ini terdapat 51 jemaat dan 1 jemaat persiapan dengan jumlah kepala keluarga 18.406 kepala keluarga dan 76.278 jiwa warga jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang yang mulia, apa yang kami sampaikan tadi memberikan gambaran bahwa kita berada dalam satu kendali kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, seluruh tahapan perencanaan program dan kegiatan dalam GKI hendaknya mengacu kepada Renstra atau Rencana Strategi GKI di Tanah Papua dan Renstra Klasis Port Numbai tahun 2022-2027 yang telah dijabarkan dalam semangat kebersamaan dan cinta kasih kepada Allah, kepada sesama dan keutuhan ciptaan yang dijiwai oleh nilai-nilai GKI, yaitu nilai kesehatian, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman. Karena itu, nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam gerak pelayanan selama 5 tahun ke depan. Maka seluruh sumber daya manusia GKI didorong untuk berinovasi, menggerakkan tahapan fokus pelayanan dari tahun pembaharuan 2023 menuju tahun pemberdayaan 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita akan akhiri tahun pembaharuan. Tahun pembaharuan yang menekankan kepada implementasi hasil-hasil keputusan sidang sinode 18 Warope, dan itu telah menghadirkan berbagai inovasi dalam persekutuan, kesaksian, dan penata layanan GKI di Tanah Papua. Kami yakin jemaat ini telah melakukan pembaruan dalam menyesuaikan semua gerak pelayanan sesuai pedoman pelayanan tahun 2022. Selanjutnya, sebentar lagi dalam sidang ini kita akan membahas berbagai program dan kegiatan pelayanan gereja untuk tahun 2024 dengan berfokus pada pemberdayaan. Pemberdayaan yang penekanannya kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat untuk memenuhi kualifikasi memadai sesuai tuntutan zaman. Karena itu, dalam menyusun program dan kegiatan seluruh jemaat di Klasis Port Numbai, kami mengharapkan kiranya dapat mengacu pada Renstra Sinode dan juga Renstra Klasis tahun 2022-2027, di mana terdapat 11 program strategis sinode dan 7 program strategis klasis yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Kami yakin PHMJ telah mengarahkan supaya program dan kegiatan pelayanan jemaat ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan konteks jemaat, supaya arah gerak penata layanannya baik secara sinodal, klasikal maupun jemaat berjalan terarah, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu kasih Kristus,
menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Sehingga sinergitas dokumen rencana kerja jemaat, klasis, dan sinode berstatus sebagai Renja GKI di Tanah Papua tahun 2024. Itulah komitmen menjaga solidaritas keutuhan satu sinode gereja GKI di Tanah Papua. Marilah dengan semangat pemberdayaan itu kita tingkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat, baik spiritualnya maupun peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, supaya memiliki kualitas sebagai gembala dan domba yang punya daya tahan, daya tangkal, dan daya ungkit dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah berbagai pengaruh dunia yang semakin masif di era digitalisasi ini. Peserta sidang yang diberkati Tuhan, kita baru saja memperingati 67 tahun lahirnya GKI di Tanah Papua, di mana ada 8 aspek keadaan GKI yang disampaikan dalam sambutan Badan Pekerja Sinode, yaitu kondisi pelayanan, dinamika persiapan dan pelaksanaan sidang jemaat, raker klasis, dan raker sinode, ajaran sesat dan okultisme, masa kampanye pemilu, oikumenisme dalam pluralitas, dan era digital, bencana alam dan kemanusiaan, dan seruan perdamaian dan keadilan. Kiranya pesan ini dapat diterjemahkan dalam persidangan ini dengan baik, supaya dampak semangat ulang tahun 67 tahun GKI ini dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat sebagai wujud pertumbuhan GKI. Pada kesempatan yang baik ini, kami menghimbau Bapak Ibu Majelis dan warga jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba Abepura untuk jangan lupa memperhatikan kesejahteraan para pelayan firman di jemaat. Mohon diatur sedemikian rupa agar disepakati ada pos khusus untuk itu, supaya pada saatnya pelayan firman itu selesai melayani di jemaat, pos ini diambil sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk rekening, dengan begitu tidak mengganggu kas jemaat. Selain itu, kami harap sidang ini dapat memutuskan untuk gereja harus memberikan perlindungan jaminan kerja kepada pekerja gereja. Pekerja gereja itu adalah pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, siamas, BPPG, kosto, dan guru sekolah minggu, dan juga kepada warga jemaat yang kurang mampu dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta jaminan sosial tenaga tangan kasih gerejawi. Tangan kasih gerejawi ini mungkin di jemaat Kairos sudah dengar dan pasti sudah mengikutinya. Ini sangat menolong, supaya juga tidak membebani anggaran diakonnya bila terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita, baik itu kecelakaan, kesakitan, ataupun pada kematian. Sebelum membuka sidang ini, kami Badan Pekerja Klasis atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Jemaat, BPPG Jemaat, Badan Pelayan unsur-unsur jemaat, dan panitia-panitia yang telah bekerja melayani pekerjaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Juga kepada warga jemaat yang selalu berperan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang punya pekerjaan ini pasti memberkati Bapak Ibu beserta keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati dan diberkati Tuhan, sidang ini adalah sidang gereja yang harus dijaga wibawanya.
Sidang ini adalah sidang gereja yang harus dijaga wibawanya. Karena itu, dalam menyampaikan pikiran-pikiran berupa usul dan saran, hendaklah disampaikan dengan tertib, teratur, dan sopan, supaya sidang ini berlangsung dengan benar dan sukses, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan gereja yang berkualitas untuk dilaksanakan di tengah jemaat. Semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang untuk bangkit berdiri. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, saya atas nama Badan Pekerja Klasis Sport Mumbai menyatakan sidang jemaat ke-21 Jemaat GKI Kairos Kampung Tiba-Tiba Adepura dibuka dengan resmi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat bersidang, Tuhan memberkati. Shalom.